Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 153 wanita yang tidak ingin disentuh babi. Tolong bicara, tolong bicara. Xie Changfeng berkata dengan penuh semangat. Lin Yu mengabaikan para pendahulu dan banyak membantunya. Sekarang Lin Yu yang memintanya untuk pergi ke langit untuk mengambil bintang-bintang, dan dia tidak akan pernah menolak. Lin Yu melirik Jiang Yan di sebelahnya, dan berkata dengan jenaka, "Saya ingin kembali tidur sebentar, tetapi saya tidak bisa tidur sendiri. Bisakah Anda meminta izin Jiang Yan dan Din Qi, agar dia bisa kembali tidur bersamaku?" Begitu suaranya merendah, semua tertawa terbahak-bahak. Dokter jenius ini benar-benar tidak bisa hidup tanpa istrinya yang harus menemaninya tidur di siang hari. Wajah Jiang Yan langsung memerah ketika dia mendengar ini, dan dia memelototi Lin Yu dengan ganas. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan malu menghadapi begitu banyak orang. Bajingan mati ini pasti melakukannya dengan sengaja. Kembali dan selesaikan akun dengannya. Hahaha. Yah, tidak masalah. Saya akan setuju atas nama Laoki. Xie Changfeng mengangkat kepalanya dan tertawa beberapa kali sebelum segera setuju. Dr. He, perhatikan tubuh Anda. Ketika mereka berdua berjalan keluar, ada semacam tawa dari belakang, dan wajah Jiang Yan menjadi lebih merah, dan dia mencubit pinggang Lin Yu dengan keras. Setelah berjalan keluar ruang gawat darurat, di langit sudah turun hujan lebat. Chen Pei belum pergi, berdiri di tengah hujan, dia basah kuyup dalam sup, berjalan mondar-mandir dan menangis dengan air mata di matanya. Karena ada dua pengawal Guo Zhaozong yang berdiri di kiri dan kanan pintu, dia juga tidak bisa masuk. Ada apa dengan wanita ini? Jiang Yan mau tidak mau bersimpati saat melihat penampilan Chen Pei. Buatlah sendiri, ayo pergi. Lin Yu berkata dengan ringan, tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Dia harus melepas pakaiannya sebagai isyarat untuk mencegah hujan. Aku punya payung. Jiang Yan segera mengeluarkan payung dari tasnya, lalu melepas jas lab putihnya, melipatnya dan meletakkannya di tasnya, memperlihatkan rok pantat katun berwarna daging, yang membuatnya membengkak dan menggulung. Sosoknya lebih menarik. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi lebih meliriknya. Saya pikir akan hujan pagi ini, jadi saya meminta orang tua saya untuk mengemudikan mobil. Jiang Yan berencana keluar untuk naik taksi bersama Lin Yu. Tidak apa-apa, atau ayo pergi. Lin Yu tersenyum dan mengambil payung. Dia dan Jiang Yan tidak benar-benar berjalan di tengah hujan. Jiang Yan tidak menolak ketika dia mendengarnya, dan berjalan keluar bersamanya. Karena payung ini adalah payung tunggal, keduanya sedikit diperas saat menggunakannya, dan Lin Yu takut basah, jadi dia terus meremas ke arah Jiang Yan, bersandar pada hangat, tubuh lembut Jiang Yan, hatinya gatal. Oh, kamu meremasku sampai mati. Jiang Yan mendorongnya dengan marah, hujan ini tidak deras, dan tidak apa-apa kalau hujan sedikit. Pacar orang lain harus mencegah pacarnya basah kuyup, separuh tubuhnya terbuka di luar payung. Lin Yu baik, dan dia tidak bisa menunggu sampai seluruh orang itu bergantung padanya. Tidak, tubuhku lemah dan tidak tahan hujan dan angin. Lin Yu berkata tanpa malu-malu, dan kemudian meraih Jiang Yan ke dalam pelukannya, dan menyelipkan pinggang samping Jiang Yan ke tepi pinggulnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Jiang Yan melindungi Lin Yu dan meremas payungnya tanpa merasakannya. Keduanya berjalan seperti ini sebentar. Lin Yu mendongak dan menyadari bahwa dia telah berjalan ke paviliun Heji Baoyu. Dia berkata, "Saudari Yan, kita ada di rumah kita, masuk dan istirahat." Jiang Yan kebetulan juga lelah, dan mengikutinya. Bos wanita. Kedua pemandu belanja itu segera menyapa mereka dengan hormat setelah melihat Lin Yu dan Jiang Yan.
Lin Yu mengangguk dan tersenyum padanya, dan berkata, apakah Brother He pergi hari ini? Saya pergi keluar untuk mengambil barang, dan saya akan segera kembali, kata salah satu pemandu belanja. Oh, saudara He, saudara laki-laki dan perempuan, mengapa kamu di sini? He Jinxiang memasuki pintu segera setelah dia menyelesaikan suaranya, dan buru-buru mengguncang hujan di tubuhnya. Dia tersenyum dan berkata, kamu baru saja datang ke sini. Kaisar hijau yang kita buka terakhir kali dibuat menjadi gelang. Aku hanya pergi untuk mengambil barangnya kembali. Berbicara, He Jinxiang dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak dari lengannya, membukanya untuk Lin Yu, memperlihatkan gelang hijau di dalamnya, dan berkata dengan penuh semangat, bagaimana? Pengerjaan yang bagus. Lin Yu mengeluarkan gelang hijau zamrud untuk dilihat, mengangguk, dan berkata, ini benar-benar bagus, cukup halus. Ini adalah warna hijau kekaisaran dari sekumpulan batu kasar yang dia dan He Jinxiang pergi ke pasar batu kasar 2 bulan lalu. Warnanya sangat bagus, tetapi ukurannya kecil, tetapi gelang ini juga cukup untuk menjadi harta karun toko mereka. Naik. Berapa harganya? Bagaimana dengan 18 juta? He Jinxiang menunjuk dengan tangannya, dan bertanya pada Chong Lin Yu. Iya, Lin Yu mengangguk. Dibandingkan dengan harga pasaran gelang jenis ini, harganya tidak terlalu mahal. Sedangkan margin keuntungannya juga cukup besar. Mereka hanya mengeluarkan beberapa ratus ribu untuk membeli batu kasar ini. Oke, itu saja, kata He Jinxiang, dengan hati-hati menempatkan gelang itu di tengah wadah paling dalam. Ayo, kita minum teh dulu. He Jinxiang buru-buru memanggil Lin Yu dan Jiang Yan ke area resepsionis yang terhalang oleh layar, dan kemudian membuat teko teh yang enak. Ketika teh baru saja diseduh, tiba-tiba ada suara mesin mati di luar. He Jinxiang melihat keluar, wajahnya langsung tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, mobil ini mengikuti saya sepanjang jalan. Saya mengambil gelang itu dari pabrik. Ikuti saja aku, mungkin yang datang tidak baik. Lin Yu menjulurkan kepalanya dan melirik keluar jendela, dan menemukan bahwa itu adalah Range Rover hitam, dan berkata dengan ringan, denganku, tidak apa-apa, Brother He. Kamu dan adikmu minum dulu, aku akan bertemu mereka dulu. He Jinxiang berkata pada Lin Yu, lalu bangkit dan berjalan ke pintu. Yang mengejutkan, wanita yang turun dari mobil ternyata wanita yang berpakaian gaya, dan dialah satu-satunya. Wanita itu mengenakan gaun hitam, langsing, dengan kacamata hitam di wajahnya dan topi wanita abu-abu di kepalanya, yang cukup modis. Apa itu? Wanita berbaju hitam itu melirik ke arah pintu toko, mengerutkan kening, rupanya dia belum pernah mendengar nama itu. Nona, apakah Anda ingin membeli gelang? Melihat bahwa itu adalah seorang wanita, He Jinxiang segera menghela nafas lega dan berkata dengan antusias. Apakah kamu bosnya? Wanita berbaju hitam itu menatapnya. Ya, saya bosnya. He Jinxiang mengangguk dengan cepat. Bos, kamu bisa membuatku mengikuti jalan ini. Wanita berpakaian hitam itu melepas kacamata hitamnya dan menunjukkan wajah yang bagus, tapi dia sepertinya memiliki wajah merah, yang seharusnya sedikit disesuaikan. Nona, aku masih bertanya-tanya, siapa yang mengira aku telah tersinggung, ikuti aku sepanjang jalan. He Jinxiang tersenyum, lalu kenapa kau mengikutiku? Wah. Bukan karena gelang hijau kaisar itu. Wanita berbaju hitam berkata bahwa dia memakai topinya, memasuki toko, melihat sekeliling, dan berkata, toko Anda didekorasi dengan gaya, tapi kecil, bukankah dirantai? Tidak, seluruh Qinghai, ini adalah satu-satunya. He Jinxiang berkata segera untuk menyenangkan. Izinkan saya mengatakan, saya tidak tahu manajer toko giok Jindian yang terkenal di Qinghai. Wanita berbaju hitam itu berbicara dengan arogansi dan kata-kata bahasa Inggris yang campur aduk. Ya, toko kecil kita baru saja buka selama setengah tahun.
He Jinxiang sangat mahir dalam berbisnis. Dia melihat bahwa wanita berbaju hitam itu sengaja pamer. Tidak hanya dia tidak marah, dia membantunya. Nona mendengarkan aksen Anda seharusnya baru saja kembali dari luar negeri. Identitas Anda tidak biasa. Jika Anda bisa datang, tokonya benar-benar brilian. Ya, saya baru saja kembali dari luar negeri, khususnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun ibu baptis saya. Wanita berbaju hitam itu puas dengan kata-kata He Jinxiang dan mengangguk, tidak banyak gelang hijau kaisar di pasaran sekarang. Ketika saya pergi ke pabrik pengolahan, mereka bertanggung jawab. Orang bilang kamu punya warna bagus, jadi aku kejar, jual ke aku, geser kartunya. Dia bahkan tidak menanyakan harganya, dia mengeluarkan kartu dari dompet Prada dan menyerahkannya kepada He Jinxiang. Nona, apakah kamu tidak bertanya tentang harganya? He Jinxiang tertawa. Kamu dapat apa yang kamu bayar, jika barangnya bagus, kamu bisa lebih mahal. Kata perempuan berbaju hitam lirih. Dia tahu semua jenis harga giok yang ada di pasaran, karena kakaknya ada di bisnis ini, jadi dia tidak takut pada He Jinxiang Kang. Ini juga alasan mengapa dia harus mengejar setelah membeli gelang giok hijau kaisar ini. Kakak laki-lakinya sendiri dalam bisnis ini. Dia secara alami harus memilih yang berkualitas baik, jika tidak bagaimana cara keluar. Nona menyegarkan, saya akan menunjukkan barang-barangnya dulu, Anda duduk di dalam, teh yang baru saja saya buat. He Jinxiang buru-buru memberi isyarat untuk menyenangkan, tolong. Ya, wanita berbaju hitam itu mengangguk dan berjalan menuju layar. Jiarong, ayo pergi. Jiang Yan tiba-tiba menjadi sedikit gugup setelah melihat wanita berbaju hitam itu, dan buru-buru bangkit untuk pergi. Apa terburu-buru, saya hanya minum beberapa teguk teh ini. Lin Yu melirik Jiang Yan dengan heran. Sejak wanita berpakaian hitam masuk, Jiang Yan tampaknya sedikit tidak normal. Kalau begitu kamu bisa minum di sini, aku sedikit tidak nyaman, aku akan kembali dulu. Jiang Yan tidak menunggu Lin Yu untuk setuju, berbalik dan keluar dengan cepat ketika dia melewati wanita berbaju hitam. Wanita berbaju hitam itu menoleh dan meliriknya. Jiang Yan. Meskipun langkah kaki Jiang Yan cepat, wanita berpakaian hitam itu mengenalinya dan tidak bisa membantu memanggilnya. Jiang Yan berhenti, tidak berbicara, dan terus berjalan keluar. Hei, apa yang kamu lihat aku lari? Wanita berbaju hitam itu bergegas dan meraih lengan Jiang Yan. Lepaskan aku, kata Jiang Yan dengan marah. Mengapa, ketika aku dicampakkan oleh saudara laki-lakiku, apakah kamu merasa malu melihatku? Wanita berpakaian hitam itu menatap Jiang Yan dengan cemberut, kata-katanya sedikit yin dan yang. Lin Yu terkejut saat mendengar ini. Kakak apaan? Mungkinkah saudara laki-laki Li Junyi di mulut wanita ini? Karena menurut Jiang Yan, dia hanya memiliki satu mantan pacar, Li Junyi. Dia mencampakkanku. Dia juga pantas mendapatkannya, kata Jiang Yan dingin. Apa yang kamu katakan cukup sulit, dan bukannya kamu akan mati saat kamu putus. Wanita berbaju hitam itu berkata dengan getir, bukannya kamu menikah karena dicampakkan oleh kakakku. Jika bajingan yang dibesarkan keluargamu tidak berguna, kamu masih bisa membelinya. Jika kamu ingin aku berkata, menikah dengan bajingan lebih baik daripada menikahi babi. Baik. Lin Yu mengerutkan kening, duduk di sini sambil minum teh, bisakah dia ditembak? Mengapa tidak menikah dengan babi? Saudara Jiarong, tidak peduli seberapa buruk dia, lebih baik daripada babi. Lin Yu melirik wanita berpakaian hitam itu dengan sedikit kesal, sedikit ketidakadilan bagi Brother Jiarong. Tapi kau, perempuan jalang, dan kesia-siaan semacam itu juga pasangan yang cocok. Wanita berpakaian hitam itu melontarkan sinis pada Jiang Yan. Melihat kemenangan Jiang Yan atas wajah dan sosoknya, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Itu lebih baik darimu,
Kamu adalah makhluk mengerikan yang dihancurkan oleh ribuan orang. Aku takut bahkan babi pun tidak mau menyentuhnya. Pada saat ini, Lin Yu berdiri dan berjalan santai dengan tangan di belakang punggungnya, menyapu wanita berpakaian hitam itu dengan tampilan yang lucu. Siapa kamu? Apa bedanya bagimu ketika aku berbicara dengannya? Melihat Lin Yu tiba-tiba berlari mendekat untuk memarahinya, wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba berhenti memukuli. Aku He Jiarong, bajingan yang kau sebutkan. Lin Yu berkata dengan ringan, berjalan ke Jiang Yan dan memegang tangannya, memberi isyarat padanya untuk tidak takut. Ternyata kau hanya tampilan yang boros, benar saja, kau terlihat seperti orang yang boros. Wanita berpakaian hitam itu melirik Lin Yu dengan jijik dan mencibir. Kamu terlihat cantik. Lin Yu tidak kesal, dan tersenyum tipis. Itu, wanita berpakaian hitam itu menarik rambutnya ke bawah dengan bangga. Tidak heran begitu banyak pria masih tertarik padamu, sepatu robek yang dimainkan ribuan pria. Lin Yu melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa. Kamu kentut. Wanita berpakaian hitam itu memerah dan sangat marah, karena Lin Yu berbicara tentang rasa sakitnya. Dia adalah pria yang relatif sluti yang telah berhubungan dekat dengannya ada 800 tanpa 1000. Jangan mengakuinya. Sudah beberapa hari sejak bagian pribadi Anda gatal. Saya menyarankan Anda untuk menahan diri. Jika Anda terus seperti ini, Anda akan terkena AIDS cepat atau lambat. Lin Yu mengangkat alisnya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku gatal hanya? Kamu kentut. Wanita berbaju hitam itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan ketika dia hendak bertanya bagaimana dia tahu, dia segera pulih dan berteriak pada Lin Yu. Tapi sudah terlambat, dan dua pemandu belanja di sekitar tidak bisa membantu tetapi menyeringai dengan mulut mereka. Mereka memandang Lin Yu dengan heran, tidak tahu bagaimana dia melihatnya. Bos, apakah dia tamumu? Kamu mengusirnya untukku. Aku akan memberimu tambahan 1 juta. Wanita berpakaian hitam itu menatap Lin Yu dengan marah, dan berteriak pada He Jin Xiang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.